Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah dan kasih karunia-Mu. Buat kami mengerti setiap kehendak-Mu, buat kami melihat dimensi-Mu. Sebab kami tahu tanpa Engkau ada di dalam kami, tanpa Roh-Mu ada di dalam kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Roh-Mu lah yang membuat kami heran. Sebab seorang putra itu hanya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaannya saat dia melihat Bapa mengerjakannya. Apa yang dia lihat dari Bapa itulah yang dia kerjakan. Bahkan Bapa akan menunjukkan pekerjaan-pekerjaan jauh lebih besar lagi. Hingga kami ini heran melihat manifestasi daripada kuasa kepenuhan Roh-Mu melalui bait-Mu ini. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami mengucap syukur. Terpujilah namamu, Engkau ditinggikan, biarkan Engkau bertahta atas kami. Jesus name. Amin. Shalom saudara. Kita akan, saudara akan dapat 2 porsi. Saya 15 menit dan selanjutnya Bapak kita Pak Arifin yang akan memperlengkapinya. Saudara, kita akan lihat set pertama, minta tolong. Oke, tema kita The Sun. Next. Oke. Yohanes 3:16 katakan seperti ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Grand design keselamatan, grand design kemenangan untuk kita menerima hidup kekal, itu ada sama Bapak. Bapak lah yang punya blueprint untuk keselamatan daripada umat manusia ini. Jadi Bapak memberikan anaknya karena kasih Bapak, karena cintanya Bapak buat kita, Dia merelakan anaknya sebagai eksekutor daripada rencana daripada Bapak. Jadi tugas Yesus itu adalah sebagai pelaksana kehendak daripada Bapa. Pekerjaan Yesus bukan masalah nginjil, bukan masalah menyelamatin manusia, bukan. Tugas Yesus adalah mengikuti kehendak Bapa. Apa yang Bapak perintahkan, Yesus kerjakan. Bahkan meskipun Bapak tetap perintahkan dia sampai ke kayu salib, dia di taman Getsemani pun, dia sudah bilang sama Bapak, andai kata cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Artinya apa? Meskipun Yesus tidak suka daripada harus memikul salib, tapi dia tetap takluk kepada kehendak Bapa. Nah, bagaimana kita bisa mengenal pikiran dan perasaan Kristus kalau kita tidak pernah belajar mau melakukan kehendak Bapa? Bagaimana kita bisa belajar mengenal Kristus? Saya tiap hari saudara baca Alkitab, tiap hari saya baca Alkitab. Dan itu harus, wajib. Bahkan Papa Arifin, Papa ini ngasih saya Alkitab terjemahan ini, saya tidak boleh baca satu ayat, satu kitab tok, tapi harus dibanding-bandingkan. Bahkan tiap pagi itu 2-3 hari Papa video call, nelpon untuk mengoreksi. Karena saya belajar. Tapi apakah dengan saya baca Alkitab membuat saya mengenal Tuhan? Enggak. Saya baca Alkitab itu membuat saya tahu Yesus adalah Tuhan. Tapi untuk saya mengenal Dia, saya perlu duduk, makan, berjalan, merasakan pikiran dan perasaannya. Kayak apa sih rasanya Yesus ngadepin masalah ini? Kayak apa sih pikirannya Yesus, perasaannya Yesus seperti ini? Jadi waktu saya belajar menjadi putra, gak gampang saudara, gak gampang. Satu saat waktu kita 7 tahun waktu itu belum punya anak. Terus kita masih bertentangan masalah boleh nggak ya bayi tabung, boleh enggak ya, boleh enggak. Akhirnya kita ngomong yang pertama ke Papa, Pak, kita mau bayi tabung. Oh ya setuju. Akhirnya kita nggak keluar negeri, nggak apa, kita cukup di Surabaya, jadi. Yang kedua, jadi ya, kita nyoba lagi. Saya ngomong ke Papa, Pak, saya mau bayi tabung lagi Pak. Papa diam. Pak Arifin waktu di Kopi Bali saya ingat sekali karena tempat yang buat saya sangat saya ingat. Karena apa? Kehendak saya harus saya matikan. Pasti saya ingat itu. Jadi waktu Pak Arifin Papa enggak negur saya itu di meja makan itu, dia jawil saya, suruh ikut saya ke kamar mandi. Dia jelasin, jangan.
Yang kedua ini jangan betul. Itu saya gini, enak aja, iki kan hakku, duitku dewe, itu pembenaran diri saya, harga diri saya itu kayak dinaikkan. Enggak bisa ini. Tapi saya tahu, saya harus menaklukkan diri sendiri. Supaya apa? Supaya ego saya enggak lebih daripada Kristus dalam diri saya. Itu karena itu apa? Kasih kepada Allah. Saya matikan ego saya semua dan saya ikutin. Kedua lagi, di situ saya tahu, ini ya rasanya mengosongkan diri. Ini ya rasanya rasanya ngikutin kehendak Bapa yang nggak cocok. Ini yang Yesus rasakan. Jadi waktu saya belajar untuk ke titik itu, saudara, itu nggak nyaman. Saya nulis buku, bukunya luar biasa. Saya sudah siapin 1 tahun, saya siapin. Terus udah itu saya revisi terakhir, udah itu tak kasihin Papa. Pak, ini buku saya. Dengan bangga saya ngomong, ini Pak buku saya. Sampai ke tempatnya Papa, Papa baca seminggu terus dia telepon, Han, tunggu, jangan diterbitin ini, belum waktunya. Tunggu dulu. Itu nggak nyaman, saudara. Enaknya ini macam-macam. Loh, ini kan aku mau jadi berkat. Ini kan pokoknya macam-macam pembenaran diri saya itu macam-macam. Tapi saya belajar menjadi putra. Dengan apa? Dengan mengosongkan diri. Aduh, saya udah, ya Pak. Itu nggak nyaman. Saya tahu itu yang Yesus rasakan. Kok tega sih bapaknya nyuruh aku disalipin. Kok tega sih bapak gini, kok tega. Saya akan ngomong macam-macam pembenaran diri saya. Tapi saya belajar untuk mengosongkan diri. Tapi saudara tahu, setelah beberapa lama saya baru tahu, buku ini belum ada apa-apanya dengan pengertian-pengertian yang sekarang. Wow. Andai saya terbitin buku itu yang sudah di ACC sama percetakan, saya lihat, banyak kekurangannya. Saudara, untuk mengenal Kristus, engkau belajar untuk menjadi bapa. Bagaimana engkau bisa mengenal Kristus? Dia adalah putra yang melakukan kehendak Bapa. Tapi kalau engkau nggak mau dibapai, nggak mungkin engkau bisa mengenal Kristus yang ada di dalam dirimu. Alkitab, buku-buku hanya membuat engkau tahu. Itu penting engkau harus baca. Tapi untuk engkau mengenal dia, engkau perlu berjalan, duduk dan makan dengan dia. Sama waktu kita lihat bukunya, biografinya Pak Jokowi. Kita baca bukunya Pak Jokowi, sedetail-detailnya. Itu hanya engkau tahu Pak Jokowi. Tapi untuk kenal dia, engkau perlu berjalan, makan, duduk. Dan pengenalan itu lebih dalam, itu tergantung kita. Mau hidup enggak dalam pikiran dan perasaan dia. Satu-satunya jalan untuk mengenal Bapa cuma melalui pribadi anaknya, jalan dia, kebenaran dia, kehidupan dia yang ada di dalam kita. Amin. Next. Yang dimaksud selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak ada bedanya dengan seorang hamba yang sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Saudara lihat tadi drama tadi, ada anak sulung, ada anak bungsu. Sama-sama anak. Yang si sulung kerja setia sama bapaknya, melakukan pekerjaan bapak di ladangnya bapak. Kalau di Alkitab itu mungkin usir setan, nubuat, lakukan mujizat, lakukan pelayanan, lakukan ini semua. Tapi mentalnya masih hamba. Melakukan firman, perpuluhan berapa yang nanti aku dapatnya, melakukan persembahan berapa ya. Jadi melakukan karena upah. Seorang hamba itu melakukan karena upah. Waktu engkau melakukan perintah karena hitung-hitungan karena upah. Bukan di situ Tuhan mau. Engkau harus naik kepada putra. Karena seorang anak, kalau dia nggak bertumbuh akil balik, dia hanya kayak hamba. Dia sama seperti hamba. Satu-satunya jalan adalah satu. Saudara mau tidak mau harus bertumbuh menjadi putra. Saudara, menjadi putra itu tidak lagi digerakkan oleh aturan, tapi digerakkan oleh kasih. Hanya putra yang berani menyerahkan nyawanya. Nggak mungkin, contoh deh, kalau ada sesuatu, mungkin ada api, ada yang mulai terbakar di sini. Ada sesuatu yang terbakar di tempat ini. Hamba-hamba pasti lari. Tapi putra dia berani memadamkan. Karena apa?
seorang putra berani menyerahkan nyawanya buat bapaknya. Amin. Tepuk tangan jangan satu orang. Nggak ada pilihan. Kalau engkau lakukan firman hanya karena upah. Ini loh aku taat. Nggak bisa saudara. Hamba itu nggak bisa mengosongkan dirinya. Karena waktu dia lakukan itu prestisnya hamba. Nggak bisa. Hanya putra yang bisa mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba. Hanya putra. Karena seorang hamba itu nggak mungkin bisa mengosongkan diri karena apa? Yang dikerjakan itu prestisnya dia. Tapi seorang putra, prestisnya apa? Hubungan bapak dan anak. Amin. Kenapa ada orang Pak ngomong seperti ini? Kenapa kamu sama Pak Arifin kok memberhalakan Pak Arifin kayak taatnya minta ampun? Mereka nggak tahu. Apa yang saya lakukan itu saya belajar untuk mengenal bapak saya di surga. Amin. Andai kata seandainya Pak Arifin ada yang salah gitu. Terus saya mutusin, Han jangan gini. Terus tahu-tahu salah gitu. Terus saya taat. Engkau tahu saudara. Karena pribadi Kristus dalam diri saya ada. Bapa melihat Kristus itu, kesalahan itu akan dijadikan kebenarannya. Jadi bukan masalah benar atau salah. Tapi pribadi Kristus itu adalah jawaban dalam hidup kita. Saya banyak waktu itu Pak Ari, kita mau beli tanah. Kita mau beli tanah pas rame-ramenya tanah saudara. Pas rame-ramenya tanah, kita mau beli, kita mau berangkat ke mana? Ke Kupang. Mau beli tanah. Saya telepon, Pak gini, berhenti beli tanah. Pak ini rame-ramenya. Berhenti. Nggak enak saudara. Nggak enak. Duitnya aku kok. Nggak enak. Tapi saya belajar taat. Saudara tahu? Setelah itu langsung tanah biasa turun semua. Itu kalau bukan Tuhan kan nggak mungkin. Pribadi Kristus dalam diri kita adalah jawaban. Jangan begitu, doa Tuhan, doa. Tapi tidak mau menaklukkan diri pada Kristus dalam dirimu. Taklukkan kepada putra yang ada dalam dirimu. Itu sebagai jawaban. Doa penting, tapi kasih ada Kristus dalam dirimu adalah jawaban. Amin. Next. Hamba, seorang anak kecil, itu hidup dalam aturan-aturan bapaknya. Jangan ini ya, jangan ini. Tapi seorang putra dia mulai bertumbuh, dia tidak hidup lagi di bawah aturan bapaknya, tapi aturan bapaknya itu ada dalam hidupnya. Dia tahu, dulu enggak boleh pegang pisau. Terus sekarang kok boleh pegang pisau ya? Kenapa? Dia tahu kegunaannya pisau. Dia tahu dulu, kenapa hari Sabat enggak boleh metik gandum. Tapi waktu dia tahu, setelah Kristus tahu dalam hidupnya, dia hidup dalam pribadi Kristus sebagai jawaban itu. Dia tahu, ini loh yang baik, ini yang berkenan. Dia tahu yang berkenan kepada Bapa, bukan melanggar ayat, enggak. Dia takluk kepada ayat itu, tapi dia tahu cara menggunakan ayat itu dengan benar. Itu adalah kehendak Bapa. Dia mengerti kehendak Bapanya dengan sempurna. Jadi bukan karena aturannya, karena aturan itu alat fitness. Ayat-ayat dalam Alkitab itu adalah alat fitness penuntun untuk kita Untuk kita berubah serupa Dia. Setaat apapun hidup keagamaanmu, tapi kalau engkau nggak mau berubah serupa Dia, mencerminkan Bapa, nggak ada gunanya. Amin. Jadi kau harus berubah. Contoh tadi, drama tadi, anaknya sulung bungsu. Yang kerjain pekerjaan rumah anak sulung. Tapi mana? Dua-duanya ada yang ngosongin diri nggak? Nggak ada yang mencerminkan bapaknya. Yang bapak mau, anak yang mau tahu kehendak bapaknya. Bukan anak yang melakukan ayat-ayat tok. Tapi dia mau berubah. Ketaatanmu harus membuat engkau serupa menjadi Kristus, serupa Kristus. Ketaatan penting, tapi engkau harus serupa Dia. Amin. Tetapi ia berada di dalam perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang ditentukan Bapaknya. Demikian pula selama kita belum akil balik, kita takluk kepada roh-roh dunia. Next.
Oke, tapi setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk pada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak, supaya kita diadopsi. Diadopsi itu kalau yang di mana? Di ayat, bentar. Di Roma 11 ayat 24, itu seperti pohon zaitun liar distekkan kepada zaitun sejati. Artinya apa? Waktu engkau disetek kepada pokok anggur yang benar, maka makananmu adalah makanan dari pokok anggur yang benar. Kehendakmu adalah kehendak daripada pokok yang anggur yang benar. Dengan apa? Menyangkal diri dan memikul salib. Tiap hari makanannya Yesus apa, saudara? Dia Allah, tapi dia menjadi hamba. Artinya dia, makanannya Yesus tiap hari itu mengosongkan diri dia. Karena apa? Orang merendahkan dia, orang memfitnah dia, orang meludahin dia. Dia belajar mengosongkan diri. Dia punya otoritas itu. Dia kebenaran mutlak. Tapi dia belajar mengosongkan diri menjadi makanan dia. Supaya hanya kehendak Bapaknya yang jalan. Dan dia mau apa? Kedua, perasaan dia memikul salib, menerima kelemahan, menerima dosa orang lain sebagai tanggung jawabnya. Supaya orang-orang itu menerima kemenangan. Kalau kita nggak pernah belajar perasaan Yesus, ada orang salah, apa lu? Kamu yang salah. Apa lu? Kamu yang salah. Kapan Kristusnya muncul dalam hidup kita? Nggak mungkin. Dikit-dikit ego kita yang naik, dikit-dikit ego naik. Mana Kristusnya? Nggak mungkin. Untuk mengenal Kristus hanya satu, ikuti jalan dia, kebenaran dia, kehidupan dia. Dengan apa? Mengosongkan diri. Amin. Next, terakhir. Dan kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Jangan gini, saudara. Saudara masih hamba, taat kepada aturan, tapi karena upah belum jadi putra, manggil Bapak, Mbah Sopo. Nggak bisa. Banyak orang masih jadi hamba, minta warisan, itu hamba kurang ajar. Yang sudah hamba, dia seorang hamba tapi minta warisan, itu nggak benar. Dia harus berubah, dipimpin oleh roh, dipimpin oleh pribadi Kristus, sehingga pribadi Bapa itu ada dalam dirinya. Kalau kita cuma, aku lakukan ini karena ayat, aku taat ini tugas asal, aku tugas ini. Kalau hanya taat tok, saudara, seorang hamba itu juga mengerjakan pekerjaan tuannya. Tapi seorang putra bukan hanya mengerjakan pekerjaan tuannya, tapi dia melakukan, dia mengerti, dia mengenal kehendak Bapaknya dengan benar. Amin. Jadi waktu engkau bisa bertumbuh menjadi putra, nah di sini engkau jadi ahli waris. Kalau putra itu cuma melakukan kehendak Bapa, ya Pak. Tapi ahli waris itu sama dengan calon mempelai. Karena apa? Dia bukan hanya ya Pak, tapi kehendak Bapa dan kehendak putra itu menjadi satu, bekerja sama. Seperti suami istri, bukan lagi kehendaknya istri saya, bukan lagi kehendak saya, tapi kehendak dua menjadi satu. Amin. Itu yang terjadi, itulah ahli waris. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saudara termasuk yang mana? Hamba, anak kecil yang belum akil balik, sons, putra, atau ahli waris. Kita lihat tadi dalam play tadi, anak sulung tidak tahu haknya, tapi tahu kewajibannya. Anak bungsu tahu haknya. Dia tahu semua milik bapaknya, milik dia juga. Cuma kurang ajar. Nah, masuk bapaknya masih hidup minta warisan. Itu lebih kurang ajar daripada hamba yang minta warisan, saudara. Tetapi ada putra ketiga, yaitu Kristus, yang melakukan kehendak Bapaknya dan diangkat menjadi
yaitu raja di atas segala raja. Tepuk tangan buat Kristus. Saya diberitahu harus pakai pakaian pesta. Jadi pesta apa Pak? Pesta ulang tahun raja. Nggak usah persoalkan kapan Yesus lahir. Ada yang berkata 25 Desember. Ada yang berkata 1 Nisan. Ada yang berkata 10 Tisrei. Nggak penting. Yang penting dia sudah lahir. Yang disuruh peringati oleh Kristus apa? Kematian dan kebangkitannya. Memperingati kematiannya itu penting. Karena itu nih hari Minggu nanti ada perjamuan kudus. Oke? Nah mari kita lihat. Ini purpose of Christmas ada di dalam Galatia 4 tadi. Maka saudaraku yang belum dewasa itu tidak lebih daripada hamba. Dia tidak bisa memakai apapun yang seharusnya dia adalah Tuhan, dia tidak beda dengan hamba. Tuhan di sana adalah Lord, Kurios, bukan cuma Master. Tapi perhatikan di sana, dia datang, the Son itu datang supaya kita menjadi sons. Amen. Satu-satunya kerajaan yang warga negaranya itu adalah anaknya raja. Cuma kerajaan sorga. Ada berapa warga negara sorga sini angkat tangan? Di luar ada tulisan jiwa baru. Saya minta lain kali diganti. Warga negara baru. Siapa di sini warga negara kerajaan Allah? Amin. Dia tidak membawa cuma keselamatan. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Bukan jiwa. Yang hilang itu kuasa kerajaan. Kuasa kerajaan sudah hilang daripada manusia. Karena itu yang belum akil balik tunduk kepada elemen-elemen dunia yang lemah ini. Roh-roh dunia. Tanda daripada kita diangkat sebagai anak. Saudaraku, Natal adalah inkarnasi Allah menjadi manusia. Oh tegang, nyanyi sebentar. Firman jadi manusia. Oke, firman jadi manusia. Diam di antara kita. Diam di antara kita. Dia sang hidup, haleluya. Dia sang hidup, terang bagi manusia, kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Yesus jadi manusia. Haleluya. Diam di antara kita. Ya sang hidup, terang bagi manusia, is the life and the light. Karunia dan kebenaran. Yesus kaulah juru selamat. Yesus kaulah juru selamatku. Kau Tuhan dan Mesias bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kemenangan di setiap. Siapa yang tahun ini menang berikan tepuk tangan. Haleluya. Yesus kaulah juru selamatku. Kau Tuhan dan Mesias bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kemenangan di setiap peperangan. Jawaban setiap persoalan. Haleluya. Kemenangan setiap peperangan. Yes. Dia memerintahkan roh putranya, Roh Kudus, masuk dalam kita. Dalam Roma pasal 8 dikatakan roh yang menjadikan kita putra-putra Allah. Bukan lagi hamba, bukan lagi anak kecil, tapi putra. Bahkan jaminan buat kita, ya, adalah Roh Kudus itu buat setiap janji Allah. Zaman dulu kalau orang membeli sebidang persil tanah seperti ini,
Bukan pergi ke notaris, karena zaman dulu orang bisa dipercaya. Mungkin ada surat-surat yang dibuat, tapi dia akan ambil tanah dari kapling itu, dibawa ke rumah. Itu tanda jadi. Arabon. Arabon itu artinya uang muka. Saudaraku, aneh sekali. Tanda jadi kita itu lebih mahal daripada yang akan kita terima. Meterai itu kan cuma berapa sih? 6.000 baru akan naik 10.000 ya. Iya kan? Meterai. Nah meterai itu kalau kita bikin kontrak itu 1/1000, 1 per mil. Kalau 1 miliar jadi 10 juta gitu ya. Saudaraku 1 juta ya, 1 miliar 1 juta. Nah, itu anunya apa meterainya. Tapi ini aneh. Uang mukanya lebih gede saudaraku. Ya barang siapa ada Roh Kudus dalam dirinya, angkat tangan. Itu jaminan dari setiap janji Allah. Karena itu dalam Kristus cuma ada ya dan amin. Dalam Kristus tidak ada ya atau tidak. Ada seorang putra saya itu agak ragu-ragu untuk menikah karena masih banyak utangnya. Jadi kalau tanya, kapan kamu nikah? Mei. Maybe yes, maybe no. Tetapi dalam Kristus tidak maybe yes, maybe no. Di dalam Kristus cuma ada yes. Karena itu saudara katakan. Enggak, saudara bilang amin. Ya, bagi Yesus semua janji Allah adalah yes. Dan saudara katakan. Amin itu Tuhan Raja kesetiaan. Tepuk tangan bagi dia. Galatia pasal 4 tadi jelaskan. Supaya kita diangkat jadi anak. Dan nanti jadi ahli waris. Ahli waris saudara. Saya pernah ditanya bagaimana menjelaskan kasih karunia. Saya ingat ada sebuah ilustrasi seperti ini. Ada seorang raja yang hebat. Kerajaannya luas. Punya kekuatan luar biasa dan dia punya cuma seorang putra mahkota yang sangat dikasihinya. Dan putra mahkotanya luar biasa. Pokoknya barang siapa melihat putra mahkota ini persis bapaknya. Penuh dengan bijaksanaan, penuh dengan kasih, penuh dengan tanggung jawab, dewasa. Pokoknya kebanggaan bapaknya. Setiap kali bapaknya melihat putranya ini hatinya bersuka cita. Saya tidak tahu kalau Tuhan lihat saya bersuka cita enggak ya, saya harapkan begitu. Lalu kemudian ada seorang bangsawan juga, tapi dari kerajaan musuh. Menyusup ke sana dan membunuh putra mahkota ini di hadapan bapaknya. Saudaraku, dan putra mahkotanya meninggal. Kalau bapaknya yang sebetulnya juga jago kungfu, mencabut pedang yang dipakai membunuh anaknya dan membunuh si pembunuh ini, itu seperti film silat, Pauco, revenge, balas dendam. Tapi sekiranya dia sebagai raja yang bijak, negaranya negara hukum, dia berkata, tangkap orang itu. Dan hukum mati setelah diadili. Dan orang itu digantung. Itu namanya keadilan. Itu namanya justice. Tetapi saudaraku, misalnya bapak ini sudah tua dan dia harus menyerahkan yaitu kerajaan, dia tidak punya anak lagi. Raja biasanya punya selir, ya. Raja biasanya punya banyak istri, tapi raja ini setia. Lalu tidak tahu bagaimana ada kasih Allah bekerja dalam dirinya. Si pembunuh ini bukan cuma diampuni itu grasi. Grace itu grasi. Ini Presiden Trump ada mengampuni beberapa orang dalam kasus hukum. Sebab presiden punya hak prerogatif untuk itu. Itu grasi. Saudaraku. Tapi misalnya dia tergerak, dia bukan cuma memberikan grasi pengampunan dari hukuman mati, itu keselamatan. Tapi diangkat jadi anak. Lalu dia berikan warisan. Yaitu kerajaannya kepada orang ini. Apa ada raja gila seperti itu? Ada saudaraku.
Saudaraku, heavenly emperor. Raja sorgawi itu melakukan itu. Kita yang berontak, kita yang kurang ajar, putranya yang menanggung. Dan kabar baiknya dia bukan cuma jadi anak tunggal satu-satunya. Kita yang mau percaya dia angkat, diadopsi. Roma 8 berkata, roh yang menjadikan kita putra Allah. Siapa yang kurang ajar itu? Namanya Arifin. 41 tahun yang lalu. Saya minta ampun. Diampuni aja udah baik. Diangkat jadi putranya, saudaraku. I was born again 41 years ago. Dan saya bertumbuh. Dari anak. Saudara, kemudian jadi putra. Tapi jangan terus jadi anak kecil ya. Tuhan mau kita jadi putra. Dulu waktu bertobat ada sebuah buku kecil. Namanya Live Like a King's Kid. Pernah baca buku itu? Lagu terkenal, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Saya ngalami banyak kemurahan karena Tuhan. Kayak baru-baru ini. Harus, yaitu swab test 2 hari sebelum keberangkatan. So tahu National Hospital di Surabaya yang antri itu banyak sekali, saudaraku. Tapi saya dapat kemurahan, saudara. Saya ketemu seorang jemaat kita yang akan berangkat dengan 2 orang putranya, tunggu jam 7 pagi. Baru jam 10 dipanggil, 3 jam. Nunggu di mana? Di luar. Ketemu saya, loh Bapak berangkat juga? Iya. Sudah nunggu Pak, baru datang. Oh masih lama Pak, dia tidak tahu. Begitu dia pergi, Bapak Pendeta Timotius Arifin, saya sudah dipanggil. Live like a king. Saya banyak cerita semacam itu. Tapi sekali lagi pesan saya, jangan cuma jadi anak, tapi bertumbuh jadi putra. Satu hari saudaraku, memperbarui. Ini saudara harus di Surabaya memperbarui paspor. Nah saya antri seperti yang lain. Nah pada waktu itu saya tidak tahu. Untuk daftar itu mesti bayar. Kalau nggak salah 450.000 atau 550.000 begitu. Lah uang saya cuma 300.000, setelah aku tidak bisa dibayar kredit card. Nggak tahu mana ada ibu, yaitu Pak ada uang saya Pak. Saya tidak kenal ibu itu. Untungnya jadi anak raja itu dikenal di mana-mana. Lalu saya bayar, cuma ada masalah. Saya masuk di konsulat Amerika di Surabaya itu. Yang bertugas itu ada seorang nona. Dan wajahnya itu kayak bulldog. Kira-kira mungkin kira-kira dia baru dimaki-maki mertuanya. Mungkin. Jadi banyak. Semua orang dia warga negara Amerika. Ya tak? Semua orang datang ke sana ditolak semua. Semua orang ditolak, saudaraku. Saya mau cerita tentang berkat jadi anak Tuhan ya. Semua ditolak, termasuk orang yang punya surat undangan resmi. Ya, jadi urusan bisnis loh, ditolak. Macamnya gitu. Yang aneh saudara, saya kan duduk di situ. Tidak tahu bagaimana dia panggil ini. Halo Pak Arifin. Halo Bu Vivi. Semua orang lihat kita saudaraku. Dan kita langsung dikasih 5 tahun saudara. I live under the favor of God. Mazmur 23. Ya, kebajikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidupku. Apakah kebajikan itu? Goodness. And I have lived in the goodness of God. Goodness itu adalah sesuatu yang tidak pantas kita terima. Semua yang saya pakai ini, dari atas sampai bawah sampai sepatu, itu pemberian jemaat. Kalau beli mahal saudara, semua ada.
Sekali lagi saya ingatkan, kalau CD saya, ibu mertua yang beliin. Tetapi sungguh saudara, kalau yang satunya kan goodness and mercy. Apa mercy itu? Kemurahan hati Tuhan. Sesuatu yang pantas kita terima tapi kita tidak terima. Saya pantas dikaplok, saya pantas dihukum, saya pantas saudaraku mengalami macam-macam. Tapi tidak ditimpakan atas saya. Mau hidup under the goodness and mercy of God? Tepuk tangan bagi Allah kita. Pak, nyanyi apa Pak pada waktu masuk rumah sakit? Saya tidak bilang saya tidak masuk rumah sakit. Saya retreat 8 hari. Di RSPTN Jimbaran. Anggap retreat. Saya nyanyi. Kemurahanmu lebih dari hidup. Itu yang saya alami. Yang pantas saya terima tidak ditimpakan atas saya. Yang tidak pantas saya terima dilimpahkan kepada saya. Enak ya? Jadi anak. Tapi Tuhan mau you become sons. Tadi anak sulung, wajahnya ditekuk. Pokoknya dari semua tadi yang cocok jadi aktor tuh yang jadi anak sulung itu saudaraku. Wajahnya mencekno saudaraku. Luar biasa. Ketika papanya, ayolah adikmu itu mati hidup lagi. Hilang didapatkan. Ayo ikut pesta. Mau. Saudara kalau kita kembangkan. Apa yang terjadi setelah itu? Bapaknya ngajak dia masuk pesta, dia tidak mau. Dia ambil batu, dia bunuh bapaknya. Itu yang terjadi di atas kayu salib. Tuhan selalu mengulurkan tangannya. Tinggal di antara kita, itu skenoo. Skenoo itu berkemah. Berkemah di antara kita. Memakai darah dan daging. Memakai kulit saudaraku. God in skin and flesh. Inkarnasi. Itulah Natal. Supaya kita bisa diangkat jadi anak Allah. Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu. Dan dia tidak pernah jadi bayi. Tahu-tahu berjudul sudah besar saudaraku. Kira-kira usia berapa Pak? Ya 21 sampai 30 kan dia dinikahkan. Kira-kira begitu. Karena dia langsung dikasih tugas, suruh kerja kan. Mendadak jadi putra. Tapi Yeshua lahir jadi bayi. Bukan lahir di bawah pohon korma saudaraku ya. Lahir di kandang binatang di Bethlehem. Lalu firman Allah berkata dia makin lama makin besar. Bertambah hikmatnya. Makin dikasih Allah dan manusia. Dia dibimbing, mau dibentuk. Itu gambaran kita dalam gereja lokal. Saya bilang pada waktu Han, buku ini masih sama dengan yang lama. Dan belum matang, gitu ya Pak. Coba kamu dikasih mangga yang belum matang kan keras. Untumu kok loro, saya bilang begitu saudara. Untung dia nurut. Kalau enggak saudara dia mempersembahkan buah yang belum matang. Nanti matang. Saudara dari mana saya dapat hikmat itu? Berhenti beli tanah. Oh lagi gencar-gencarnya saudara. Ini perkataan saya itu bukan pikiran saya bukan ahli ekonomi. Saya katakan begini, masih ingat enggak? Everything has its cycle. Segala satu ada siklusnya. The cycle is ended. Itu kata saya. Untungnya mereka nurut ya. Nanti kalau mau beli hotel dijual murah-murah seperti sekarang ini. Akan tiba waktunya di mana orang tidak bisa bekerja. Nah sekarang kita langsung saja. Apa artinya the son? Perlu kita pelajari kitab suci. Sebab kalau kita tahu the son, kita tahu how to behave as sons. Lukas 1:30-32. Malaikat berkata pada Maria, jangan takut. Maria, kamu menerima kasih karunia daripada Allah. Amin. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra, son, Huios. Dan dalam engkau menamai dia
Yeshua. Jangan Johnny, jangan Jeffrey. Mungkin saya pilih nama kan. Mas Yusuf, kita kasih nama siapa anak kita? Beri dia nama Yeshua. Ayat selanjutnya. Ia akan menjadi besar. He will be great. Bukan big ya, tapi great. Dan disebut the Son of Most High God. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapak leluhurnya. Berarti dia akan disebut the Son of David. Mesias itu disebut the Son of David. Dan ia akan menjadi raja. Apa sih Mesias itu? Kau Tuhan dan Mesias bagiku, raja yang diurapi. Keturunan Yakub sampai selama-lamanya, kerajaannya tidak akan berkesudahan. Untuk memudahkan, maka kita lihat Wahyu 4 ayat ke-7. Di sekeliling takhta Allah itu ada 4 makhluk. Yang pertama sama seperti singa, wajahnya ya. Dan yang kedua seperti anak lembu. Yang ketiga punya muka seperti muka manusia. Dan yang makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Tunjukkan gambarnya. Katakan singa, lembu, manusia, raja wali. Coba gambar satunya lagi. Nah ini gambaran sekitar takhta Allah yang penuh kemuliaan. 24 tua-tua. Dan saya lihat sebelah kiri adalah singa, lembu, manusia, dan raja wali. Keempat-empatnya adalah penguasa, Lord. Singa is the Lord of the beast. Lembu itu artinya penguasa daripada ternak, domestic animal. Yang ketiga, manusia is the Lord of this earth. Coba injak bumi ini. Saudara ditetapkan jadi penguasa bumi. Yang keempat, raja wali, penguasa angkasa. Saya perhatikan itu. Lord menurunkan lords. Amin. Di bagian lain kitab Mazmur dan Kristus sendiri mengatakan, Alkitab mengatakan ye are gods. G-O-D-S. Ilah-ilah kecil. Sebab kita tidak sama dengan binatang. Manusia tidak mengenal Allah, karena itu Allah perlu menyatakan dirinya. Setelah berbagai macam cara Tuhan berbicara melalui nabi-nabinya, maka zaman akhir dia mengirimkan putranya yang berhak menerima segala sesuatu, pewaris segala sesuatu. Jadi untuk memudahkan itu, Injil Matius berbicara Jesus as the King. Bukan cuma atas orang Yahudi, memang dia datang untuk menggenapi nubuatan itu. The son of David, the son of Abraham. Lalu kemudian Injil Markus, gambaran lembu. Dan di sana kita melihat bagaimana karya Yesus. Dan ada satu perkataan di sana, segera, 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 segera. Segera, segera, segera. Itu yang diharapkan daripada seorang hamba, bukan? Rajin. Saya dulu punya pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga aneh, saudara. Pinter masak. Tapi karpe dewe, saudaraku. Kalau saya minta, ibu bikinkan rawon, dia bikinkan soto, saudaraku. Ataupun dia bikinkan rawon, tapi 4 hari lagi. Saya bilang sama istri saya, masa saya ngurusi pembantu, suruh dia berubah atau kita ganti dengan yang lain. Berapa banyak menurut saudara hamba-hamba Tuhan sing karepe dhewe? Saya tidak mau termasuk seperti itu. Yang ketiga Injil Lukas. Jesus is the Son of Man. Dan yang Injil keempat Yohanes. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Amin. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Diam di sana adalah skenoo, berkemah di tengah-tengah kita.
Jadi pertama-tama perkenalkan Jesus is the son of David. Dan Mazmur pasal kedua, ketika bangsa-bangsa berkumpul bersama-sama untuk melawan Allah, Sang Pencipta, Bapa itu, dan yang diurapinya. Dan mereka berkata, mari kita melepaskan belenggu-belenggu mereka daripada kita. So bisa lihat jelas tuh di Amerika Serikat, antara yang percaya Tuhan Yesus, kelompok yang disebut tradisional, melawan saudaraku, left wing, yang radikal, yang pro LGBT, pro aborsi, anti Kristen. Jelas kan? Allah di sorga tertawa, tidak stres, tertawa. Dan kemudian dia murka, dia berkata, aku telah mentabiskan, menetapkan, ya, mengurapi rajaku di Sion. Dia tidak bilang New York, dia bilang Sion. Sion selalu Yerusalem. Itulah Kristus. Dengarkan hai hakim-hakim, raja-raja dunia. Dengarkan apa yang diajarkannya. Sembahlah sang putra itu. Cium kakinya. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Dia akan memerintah dalam kebenaran dan keadilan. Tapi dia tidak bisa dipermainkan. Apa saya mau minta dari Tuhan untuk jemaat kita? Roh takut akan Allah. Tidak banyak orang takut akan Tuhan. Saya minta itu buat diri saya sendiri. Dan buat kita semua. Because he's only the Son of God. He's the Son of Man. Saya mau terangkan aja kalau yang Son of God, saudara ya saya pasti saya ngerti. Son of David mungkin sudah mengerti juga. Saya mau terangkan tentang Son of Man. Ketika waktunya genap, tadi dalam kitab Galatia dikatakan itu, ketika waktunya genap. Ketika waktunya ditentukan, 1 tahun, 1 hari Tuhan sama dengan 1000 tahun manusia. Adam diciptakan hampir 6000 tahun yang lalu. Jadi 6 hari Tuhan. Ini manusia pertama Adam. Manusia yang betul-betul manusia Adam terakhir itu Yesus. Sebab lahir, jadi bayi, jadi anak kecil, jadi anak besar, terakhir jadi putra. Dan jadi ahli waris. 5000 tahun yang lalu adalah Nuh. Tapi gagal juga, Adam gagal. 4000 tahun yang lalu Abraham. Lumayan. 3000 tahun yang lalu King David. 2000 tahun yang lalu yang kita rayakan hari ini, the birth of the Messiah. Inkarnasi Allah jadi manusia. 100% man, 100% God. Jadi kalau ada orang mengejek kita, berkata, mana dalam Alkitabmu dikatakan I'm God, worship me. Dia itu gagal paham. Karena terang-terangan Yesus menyebutkan siapa dirinya. I and the Father is one. You seen me, you have seen the Father. I am the resurrection and the life. Rombak bait Allah ini aku bangun dalam 3 hari. Tidak ada orang berkata seperti dia. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. I am. Semua nabi berkata, this is the way. Dia berkata, I am the way. Nabi-nabi berkata, this is the light. The word of God. Dia berkata, I'm the word of God. I'm the light of the world. Tetapi dia berkata pada murid-muridnya, ye are the light of the world. Perhatikan itu. Pada orang lapar dia berkata, I'm the bread of life. Kepada orang haus wanita Samaria dia berkata, I will give you the living water. Yesus adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Karena itu saudaraku, tidak penting tanggal berapa dia lahir. Yang penting dia sudah lahir. Karena yang disuruh peringati itu kematiannya dan kebangkitannya. Bangsa Indonesia sangat cinta Tuhan. Termasuk kenaikannya ke sorga. Saya khotbah the coronation. Kenaikannya ke sorga itu kita orang Indonesia merayakan.
Nabi Yasin di Jacob tanya kepada saya, "You Indonesian, you celebrate the ascension of Jesus." Kamu orang Indonesia, dia berkata, "Amerika tidak ada." Saya bilang, "Indonesian is loving Jesus more than you American." Saya bilang gitu. Loh kok diam, tepuk tangan dong, bangga jadi orang Indonesia. Setiap hari Minggu kita merayakan seperti sekarang, kita merayakan kebangkitan Yesus. Is the resurrection and the life. Amen. Nah, saya mau terangkan tentang Son of Man. Di dalam Daniel pasal yang ke-7 ditunjukkan kerajaan-kerajaan yang akan muncul. Sebab pada waktu itu zaman Belshazzar itu cucu dari Nebukadnezar. Dan Daniel ada dalam 3 kerajaan. Babylon, Media, Persia, saudaraku, ya. Dia berada di situ. Dan saudaraku, maka didirikan tahta-tahta. Dan ada satu tahta yang besar yang tadi saudara lihat berkilo-kilo itu, yang berapi, keluar sungai api. Dan di situ bertakhta Atik Yomin. Atik Yomin itu is the most high God, the Father. Di dalam Daniel pasal 7 ayat 13, dalam penglihatan malam itu, jangan takut malam ya. Kamu akan punya pengalaman bersama Tuhan. Ketika saya mengalami malam-malam kesulitan, baru-baru ini terbaring di rumah sakit sendirian. Saudaraku, I receive the touch of God. Dampak datang dengan awan-awan dari langit. Awan selalu bicara kemuliaan. Bukan awan uap air itu. Seorang seperti anak manusia. Anak manusia ini Bar-Nas. Seluruh dunia ini Bani Adam, anak Adam. Tapi saudara khusus yang satu ini, the Son, adalah Bar-Nas. Bar-Nas itu khusus di sini ayat 14 berkata begini, dan kepadanya akan diberikan kekuasaan, kemuliaan, kekuasaan sebagai raja. Kejadian 1 ayat 26. Manusia diberikan dominion, kuasa sebagai raja. Maka orang bukan cuma dari bangsa Yahudi, segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaan yang kekal yang tidak akan lenyap, dan kerajaan tidak akan musnah. Dia selalu bilang the Son of Man, the Son of Man. Itu adalah Bar-Nas. Bahasa Aramaik, Aram, bukan Arab ya, Aram. So perhatikan ketika disalib yang keluar bahasa Aram, saudaraku. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu bukan bahasa Ibrani. Yesus datang jadi manusia seperti saudara saya. Kenapa dia tidak memakai bahasa Ibrani? Sebab waktu itu hanya dipakai oleh imam-imam. Tapi Yesus datang sebagai imam daripada imamat Melkisedek, yang lebih tinggi daripada imamat Harun. Yang mengerti katakan amin. Kepadanya akan diberikan segala kuasa. Saya ingat penglihatan daripada Raja Nebukadnezar, patung yang mendahsyatkan, kepalanya dari emas, Babylon, lalu perak, Media Persia, tembaga, Yunani, lalu besi. Kerajaan Romawi ada timur barat kan, lalu ada kerajaan terakhir. Jari-jarinya itu terbuat daripada campuran antara besi dengan tanah liat. Bisa dicampur besi dan tanah liat? Tidak bisa. Otoriter, fasis dengan apa? Demokrasi dicampur. Tidak bisa. Tapi itu yang terjadi. Lalu ada sebuah batu, rock, terungkit tanpa tangan manusia, menimpa kaki dari patung itu dan hancur berkeping-keping. Saya ingat di Tuban ada patung besar kan, diem-diem rontok saudaraku. Dan saya melihatnya seperti kehancuran patung Nebukadnezar. Amin. Loh kok diem, saudara? Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Saudara, segala sesuatu akan berakhir, tapi kerajaannya tidak akan berakhir. Dia punya dua nature. As a son of man and a son of God. Sebagai son of man,
Dia bisa takut. Dia bisa ngeri. Dia bisa capek. Dia bisa frustrasi. Karena itu dia mengerti saudara dan saya. Imam besar semacam itulah yang kita butuhkan. Ya ketika yaitu sebagai hidupnya sebagai manusia. Dia telah mempersembahkan doa dengan ratap tangis. Ya, dengan ratap tangis saudaraku. Dan karena kesalehannya dia didengarkan. Tetapi he is also the Son of God. The Son of the Most High God. Yang mengenali setan-setan. Imam-imam kepala tidak mengenali dia. Ketika dihadapkan dengan saudaraku pengadilan abal-abal. Tengah malam loh. Mana ada pengadilan tengah malam? Tidak lengkap lagi. Di situ tidak ada Nikodemus. Saudaraku, tidak lengkap. Hanya konco-konconya. Lalu imam besar Kayafas bertanya. Kalau sudah nonton film The Passion. Are you the son of the blessed? Apa engkau anak Allah? Jangan buat kami bimbang. Yesus berkata, I am. Dia tidak berkata, yes, it is me. Tidak. Dia berkata, I am. I am itu nama Tuhan. Maka Kayafas merobek jubahnya, saudaraku. Seorang imam besar tidak boleh berduka cita. Anak Tuhan tidak stres. Saya masih ingat, saya pernah berkhotbah, pilih stressful or restful. Karena itu saudaraku menghadapi 2021, jangan stressful, restful. Sebab dia berkuasa. Saya bilang orang yang lockdown akan stres. Tapi orang yang look up akan berkemenangan. He's the Son of Man, the Son of God. Saya mau ayat terakhir Kisah Rasul 10 ayat 38. Karena dia disebut juga hamba Allah. Bagaimana Allah mengurapi Yesus dari Nazaret. Dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil apa? Berbuat baik. Dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Oppressed of the devil. Sebab Allah menyertai dia. Di sini ada pakai perkataan Satan. Satan artinya musuh. Lawan. Tapi dipakai perkataan iblis. Iblis itu penuduh, pendakwah. Bukan pendakwah, pendakwah. Yang kerjanya cuma nuding saudara dan saya. Seringkali saudaraku waktu mandi ada suara, modelmu kok melayani Tuhan. Dia ingatkan kesalahan saya. Yang dulu-dulu itu loh. Saya belajar dari seorang hamba Tuhan. Kalau iblis ingatkan masa lampaumu, membuat kamu merasa tidak berharga, maka ingatkan dia masa depannya. Apa masa depan iblis? Neraka. Neraka kurang enak, neraka saudaraku. Yesus dari Nazaret kerjanya menyembuhkan. Ya, saya masih ingat saudara ketika saya hari pertama tanggal 1 itu masuk rumah sakit. Yang gempa bumi itu teman-teman kita yang di Surabaya. Pak Arifin itu harus dievakuasi ke Surabaya. Mereka tanya, yang nangani kamu dokter siapa? Oh ada jemaat kita dokter masih muda, baru lulus spesialis. Baru lulus, yang bener aja kata adik saya. Di mana dia? Di Waingapu. Loh, ojo macam-macam katanya. Bahkan tidak di Bali. Lalu dia tanya, loh kamu enggak di Siloam? Enggak, RSPTN. Saudaraku, mereka mau sewakan pesawat buat saya. Mereka mau bayar pesawat untuk nerbangkan ke Surabaya loh, cuma 40 menit itu. Medivac, 100.000 US dollar. Yes. 1,4 M. Mereka cari, akhirnya dapat pesawat pribadi. Sewa. 32.000 US. Mereka mau bayar. Saya bilang enggak usah. Ada Yesus. Amin. Apa masalahmu? Jawaban
setiap persoalan. He's the Son of Man, He's the Son of God, He's the Son of David, He's the servant of the Lord. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kan itu harus tahu siapa kita. Mau cerita satu lagi, mumpung ini sudah telat 12 menit, nggak apa-apa, saya pegang mic. Satu hari ini kelalaian saya percayakan kepada staf. Saudara tahu, kurang dari 3 bulan itu enggak boleh kita masuk. Visanya kurang dari 3 bulan, tinggal sebulan. Dan saudaraku, itu hari Jumat. Jumat itu setengah hari. Iya toh? Lalu saudara, ya kita berdoa. Kalau berdoa itu sama raja jangan bergaya. Tuhan, aku hamba-Mu. Engkau menyediakan yang kubutuhkan. Enggak, Tuhan ampuni. Aku lalai. Aku enggak mau salahkan siapa-siapa. Aku enggak mau salahkan sekretarisku, salahku dewe. Tapi saya harus pergi untuk berdoa untuk seorang kemenakan yang menikah. Lalu saudara saya pergi. Dan caranya begini, kalau ngadepi jalan buntu, nyanyi. Tiru saya. God will make a way. Masuk kedutaan Amerika Serikat. Dan waktu itu kan ada bom sepatu itu loh. Jadi saudaraku, kedutaan resmi Amerika di Jakarta tidak boleh mengeluarkan visa. Harus dikeluarkan oleh National Security, saudaraku, di Washington DC. Itu mendekati jam 12 siang, berarti di sana jam 12 malam, saudara. Lalu saya ketemu dengan petugasnya. What is your purpose to go into my country? Apa sih tujuanmu mau pergi? Sebab dia lihat, loh ini gimana ini? Dan itu hari Jumat, saudara. Saya masih ingat tuh jam 11, dekati setengah 12. Tidak tahu dari mulut saya, ini pentingnya kalau orang suka cita itu tidak stres. Stres itu nular, saudara. Ketidakpercayaan nular, ya stres juga nular. Karena saya restful, saya bilang gini, my niece married in CIA. Dia kaget, CIA? Yes, Chinese Indonesia live in America. Tidak tahu sih saya ngomong gitu. Oh, tapi dia bilang gini, but sorry, we never did same day service. You know the situation, yes. Sebab di sana jam mendekati midnight, dia harus mendapatkan yaitu approval dari sana. Indonesia enggak bisa. Kedutaan Amerika loh. Kalau kita masuk kawasan kedutaan Amerika itu tanah Amerika bukan tanah kita. Tapi dia bilang ya coba aja nanti lihat jam 2 siang. Enggak tahu gimana saudara. Waktu saya ke sana, don't tell anybody. Don't tell anybody. We never did same day service. Tapi saya melanggar dia. I tell everybody that Jesus is good. Tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi jangan takut 2021. Dia pintu buat setiap jalan. Dia terang buat segala kegelapan. Dia jawaban setiap persoalan. Kemenangan di setiap peperangan. Mari bangkit berdiri. Dia memerintahkan roh putranya. Pertama untuk mengadopsi kita. Dan kedua untuk menjadikan kita putra-putra Allah. Bukan lagi hamba. Apa agama? Agama itu relegare. Relegare itu apa? To bind back into bondage. Marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Aku memberikan kepadamu kelegaan. He's the Prince of Peace. Mari kita masuk dalam doa. Haleluya. Saya minta lagu, biasanya dinyanyikan itu kalau orang meninggal. Oh ini lagu Natal kok, Immanuel, Immanuel. Kunci C. Immanuel. Nyanyikan. Immanuel. His name is God. Siapa namanya Immanuel?
Immanuel. Artinya God with us. God with us, revealed in us. Revealed in us. His name shall call. His name shall call. Hallelujah. Immanuel. Immanuel, nyanyikan. Immanuel, Immanuel, Immanuel. His name is called. His name is called Immanuel. Immanuel is God in us. God in us. God in us. Revealed in us. Oh, His name. Yang ada roh putranya. Mari menyembah Dia bersama saya. Amen. Angkat tanganmu, mari sembah Dia. Kiala Bapa Sera Lama Santore Marabaya Ramasere. Iya ya lama. Sikaya Rabasana Rabade. Send forth your spirit, oh God. Sikala Baba Shada Baba Baba. Kita tidak perlu pergi ke Yerusalem. Kalau ke sana ya belajar. Sebab Tuhan tidak tinggal di dalam kuil-kuil atau tempel atau gunung-gunung manapun. Dia mau tinggal di tengah-tengah umatnya. Skenoo, tabernacle in us. Mukhalabahuna karahata. Sadarlah Tuhan ada di dalam kita. Sipakarabasana, the spirit of adoption, dan roh yang menjadikan kita dewasa sebagai putra Allah. Dia adalah jaminan dari segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami rayakan kelahiran-Mu dan kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua. Kalau kedatangan-Mu yang pertama digenapi dengan begitu tepat, begitu precise, kedatangan-Mu yang kedua sudah jelas Tuhan. Dan kami menunggunya. Menunggu dengan pengharapan. Karena seluruh dunia ini menantikan penyataan putra-putra Allah. Mereka tidak tunggu vaksin. Mereka tunggu penyataan kami sebagai putra-putri Allah. Yang penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh kejayaan. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk, saudara kasih. A very good tradition. Silakan para pemimpin di sini. Pak Wayan, Bu Meli, ayo. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Nah, yang lain aja. Seorang anak telah. Seorang. Itu kunci apa? Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan nama, pakai berdiri semua, disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa.
Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mewakili saudara sebagai the light of the world, nyalakan HP saudara. Kan ada nama saudara di situ kan? Nyalakan. Dan ikuti gerakan lilin di tangan saya. Jesus is the Son of God. Taruh yang paling tinggi. He's the Son of the Most High God. Dia adalah Ben, putra daripada El Elyon. Dan pada hari kelahirannya dia menjadi the Son of Man. Dia turun ke bumi ini, bertumbuh dewasa sebagai putra, menyerahkan diri dibaptis. Dan sang Bapa berkata, inilah putraku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Bapa memerintahkan Roh Kudus turun atas putranya. Dan Yesus dari Nazaret berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan, melepaskan setiap orang yang ditekan oleh iblis. Sebab Allah menyertai dia. Dia datang pada milik kepunyaannya yang dia ciptakan for his pleasure. Tetapi mereka menolak dia. Dan mereka pada salibkan dia. Dia disalibkan. Dia disalibkan di pohon kematian. Pohon kehidupan itu, the tree of life, disalibkan, dipakukan di pohon kematian. Supaya kita yang mesti binasa beroleh kehidupan. Dia turun ke dunia orang mati. Bukan cuma kubur, tapi dunia orang mati. Tapi kubur tidak bisa menahan dia. Hari ketiga dia bangkit. Dan selama 40 hari. Selama 40 hari dia bersama murid-muridnya membuktikan dia hidup. Dan hidup untuk selama-lamanya. Haleluya. Kemudian 40 hari kemudian dia naik kembali ke surga. Duduk sebelah kanan Allah Bapa, penuh dengan segala kuasa. Dia berkata kepada kita murid-muridnya, selain daripada Simon Petrus dan yang lain-lain, segala kuasa sudah diberikan kepadaku. Segala kuasa di langit dan di bumi, bahkan di bawah bumi. Karena itu pergilah, jadikan segala bangsa muridku. Karena itu saudara yang kekasih, mari kita advancing the kingdom. Makin banyak orang diselamatkan, lebih cepat Yesus kembali. Dia akan datang kembali, lambaikan Hosana, Hosana to the King, Hosana to the King, the Son of David, the Son of God, the Son of Man. Haleluya. Katakan haleluya. Bukti kita ada roh Allah, panggil dia Abba 3 kali. Abba, Abba, Abba. Tuhan memberkati. Selamat hari Natal. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year and a Happy New Year and a blessed New Year. Kata Rasul Petrus, persekutuan kita adalah dengan Allah Bapa, dengan putranya Yesus Kristus. Kita tidak lagi jadi manusia biasa. Kita menjadi warga negara kerajaan Allah. Hamba itu telah menjadi putra. Mari kita persiapkan hati dan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Ketika begitu saya masuk rumah sakit
Yang pertama telepon saya selain adik saya, putra saya Roni dari Jakarta. Pak, Bapak itu harus menerima plasma darah dari orang yang sudah sembuh dari COVID. Maksudnya dia mengasihkan darahnya pada saya kalau cocok ya. Sudah Ron. Loh bagaimana Bapak kan baru masuk rumah sakit. Sudah Ron. Loh kapan? Sebab plasma konvalesen itu hanya diberikan pada orang yang sudah gawat saudara. Sudah. Plasma darah Yesus. Ini. Mana plasma darah Yesus? Angkat tinggi saudaraku. Darahku benar-benar minuman. Tubuhku benar-benar makanan. Sudah Ron. Dia bingung. Dia ketawa. Bapak ini bisa saja. No, I really believe it. Sebab ketika saya masuk rumah sakit, saya bilang sama istri saya, bawakan aku perjamuan kudus. Saya melayani diri sendiri saudara. Angkat tinggi. We remember your death and your resurrection. Kami merayakan kelahiranmu. Tapi yang paling penting, setiap hari Minggu, warnanya merah, kami ingat darah Yesus. Ucap syukur pada Tuhan. Kita yang hamba diangkat jadi anak. Bahkan putra dan akan jadi ahli waris. We bless you Jesus. Because of you, we receive goodness of God. We receive mercy. Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Yang lemah jadi kuat, yang sakit jadi sembuh, kutuk diganti dengan berkat. Katakan haleluya. Kita makan dalam nama Yesus. Di sini rotinya 2 kali lebih besar dari lembah pujian. Jadi berkatnya double. Yang percaya katakan haleluya. Jadi kalau ada pemimpin bilang ganti roti kecil, jangan mau Han. Ini cawan kemenangan. Yesus berkata, inilah perjanjian baru dalam darahku. Syama kalabasi kalama. Dimeteraikan bukan dengan darah lembu, darah kambing, tapi darah anak domba yang tak bercacat. Oh, yang menyucikan, memeteraikan. Saudaraku, ini persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mentol warai. Borongan saudaraku. Tidak apa-apa, saya hobi memberkati saudara. You know, putra yang belum dewasa, wajahnya panjang. Kayak tadi, putra sulung. Aku tidak pernah melanggar perintah Bapak. Tidak pernah kau berikan seekor kambing kecil pun kepadaku. Tetapi God love a cheerful giver. Coba lihat kiri kanan. Kalau yang wajahnya panjang tidak usah memberi. Yang suka cita memberi. Because God love a cheerful giver. If you give, dengar. If you give to the Lord. Angkat tinggi. Kami beri dengan sukacita. Seperti Abraham menghadap El Elyon. Kepada Melkisedek, imam dari El Elyon. Imam besar kami ada di sorga. Yesus Kristus lebih besar daripada Melkisedek. Kami serahkan persembahan dengan sukacita, dengan gembira hati. Kami bersyukur 2020 dilalukan penuh dengan kemenangan. Bukan cuma survive, tetapi revival. Katakan revival. Kami menanam benih revival. Tuhan memberkati engkau. Ada roti untuk dimakan yang tersedia. Dan ada benih untuk ditabur. Ini benih untuk ditabur. For your glory. Kata for your glory. In the name of Jesus. Lipat gandakan benih itu Tuhan. In Jesus name. Amen. Benar-benar borongan saudaraku. Angkat tangan sekarang. Kasih karunia dan rahmat
dan damai sejahtera, berkat, shalom, kemenangan, kelimpahan dalam nama Yesus buat engkau dan keluargamu, kesehatan, kemakmuran, kejayaan, kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin.